Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam ajaran Islam Allah memberikan suatu keistimewaan di dalam sebuah agama kita ini. Dengan turunnya ilmu, dengan turunnya pemahaman, dengan turunnya hati, dengan turunnya batin, dengan turunnya perasaan, tapi Allah lebih memperhatikan kepada kemudahan yang akan kita alami. Apa kemudahan yang kita alami? Yaitu Allah menempatkan kitab dirinya dalam Al-Quran bernama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini adalah kitab diri atau kitab yang ditetapkan oleh Allah, disebut dengan Kitabul Wa'di. Kitabul Wa'di itu kitab yang telah ditetapkan. Kenapa orang-orang terdahulu, nenek-nenek orang tua kita, kalau dia katakan apabila kata Rasulullah kamu baca Al-Ikhlas 3 kali saat mau tidur, tapi dengan ilmunya, maka Allah berikan hikmah 7 kali khatam Al-Quran. Ada apa rahasia sebetulnya di balik ayat tersebut? Setelah kita pelajari, ternyata Al-Kisah yang besar tentang Tuhan ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas itu disebut kekuatan atau dikatakan sebuah kodrat oleh Al-Quran. Ruhnya Al-Quran. Di dalam 7 pemecahan perjalanan rahasia Allah di dalam surat Al-Ikhlas, disinilah letak kerahasiaan paling tinggi. Makanya surat Al-Ikhlas itu dikatakan adalah induk kaji, umul kaji, atau lebih tepat dikatakan dengan tiang kaji. Orang yang belum disentuh batinnya atau rohaninya oleh perjalanan Allah di dalam Al-Ikhlas,
maka belum ada kenaikan derajat rohaninya. Tapi apabila rohaninya telah mengalami perjalanan 7 perjalanan besar Allah di dalam Al-Ikhlas, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Apa itu hidayah yang diberikan? Terbukanya hijab kemudahan. Apa hijab kemudahan? 1 kali guru bercerita, 5 kali murid bisa menerima dan menceritakan. Kenapa? Karena rohaninya sudah besar dan mengalami suatu gejolak ketuhanan yang sangat kuat dengan mentajalikan 7 perjalanan rahasia Allah. Untuk itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari pelajaran 7 perjalanan rahasia Allah ini, diawali kata ahad, diakhiri kata ahad. Inilah perjalanan wahidnya Allah menuju ahadnya Allah. Makanya dari awal kita sudah pernah memperhatikan, kalau kita mengkaji hakikat itu sudah dikaji oleh ahli marifat, tapi mengkaji tersirat tidak semua orang mampu mengkajinya. 50 tahun kamu duduk di depan hidung gurumu belajar, belum tentu ilmu ini bisa didapati. Itu jaminannya. Kecuali Allah telah mengizinkan kepada seorang guru ilmu ini diturunkan, berarti yang menerima adalah orang yang akan dibesarkan oleh Allah derajatnya. Untuk itu para jemaah sekalian, bayangkan, ini bukan kajian sembarang kajian. Ini adalah induk dari kaji. Ya. Ini adalah induk dari kaji. Memulai Tuhan dari sifat wahidnya menuju ahadnya. 2 kodrat di dalam diri Tuhan, yaitu kerahasiaannya, diri rahasianya, wahidnya, tunggalnya, menuju diri sifatnya ahad. Dan ini adalah kaji wujud yang tidak boleh disamakan dengan hakikat-hakikat dan diberikan nama-nama. Kodrat Adam tidak boleh diberikan nama, kodrat Muhammad tidak boleh. Ini oleh kajinya adalah wujudullah semata. Ini adalah hayatullah semata, kaji dirinya semata. Bayangkan, keakuannya saja dia tenggelamkan di dalam rahasianya. Dari rahasianya lah dia mulai mewujud ke diri kita. Seandainya tangan kanan kita ini dengan tangan kiri kita ini, jamaah, kata tangan kanan, saya ingin menguasai tubuh ini. Kata tangan kiri, saya juga ingin menguasai tubuh ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, sikap kita menyelesaikan ini? Allah memberikan keputusan terhadap sifatnya yang 2 itu, sama-sama ikhlas. Allah ikhlaskan memiliki dan menguasai dirinya oleh sifat wahid dan ahadnya tadi, yang akan maujud menjadi diri kita sendiri. Inilah kaji Tuhan yang langsung menjadi umat. Artinya Tuhan langsung menyediakan kodrat diri sebagai umat. Maka dari itu kita kaji yang pertama. Dari 7 langkah jamaah, kita kaji yang pertama dulu. Yang pertama apa nama ayatnya? Qul huwallahu ahad. Nah, disimak baik-baik jamaah. Kalau kita lihat dari segi ayat,
katakanlah Allah satu. Bagaimana cara kita mengatakan? Pakai bahasa apa? Maka kita harus tahu dulu, kul itu adalah kalimat tasdik yang artinya sangat banyak. Bacalah, katakanlah, yakinilah, saksikanlah, pandanglah, lihatlah. Tergantung kamu maunya seperti apa. Aku di dalam prasangka umatku. Kita taruh sekarang pandang atau lihat. Umpama salah satu kita ambil. Kul, lihatlah atau saksikanlah. Hu, aku. Allah adalah zat. Saksikanlah atau pandanglah aku. Sebuah zat. Kul huwallah. Allah itu adalah alif awalnya, belakangnya zat. Kul huwallah. Itu adalah sir, rahasia. Perhatikanlah, aku adalah zat yang tenggelam dalam rahasiaku yang satu. Maka yang dikatakan ahad ini adalah sirnya Allah yang satu. Jadi ahad ini adalah wahid. Karena ini adalah kalau beda dengan a-i-u. Kodrat Allah pada sifat nyata, Adam pada wujudnya. Kodrat Allah pada zat, Muhammad pada wujudnya. Kodrat Allah pada batinnya sendiri. Bayangkan, lihatlah aku tenggelam di dalam rahasiaku sendiri. Ahad itu sendiri atau dikatakan wahid, berarti alif kasroh di atas domah di atas berarti alif sirna tinggal kosong, yaitu rahasia, sir. Bayangkan, untuk memasuki wujud sebuah wujud sifat, dia menenggelamkan dirinya. Dan nanti dia akan bertajali kepada ahad yang terakhir. Disitulah sifatnya, dia bersifat sendiri. Kalau ahad itu di belakang terakhir, ahad. Kalau di sini ahad, beda. Yang di depan tuh ahad. Nah, coba kalau dilihat, dilihat dari belakang ditambah dibaca apa? Betul? A'udzu billah. Nanti kita akan tahu mana billah yang datang itu. Yang masuk di dalam bismillah itu akan terungkap dengan kajian ini. Yang masuk ke dalam lubuk hatimu yang rahasia itu akan terungkap dalam 7 tingkat kajian Al-Ikhlas, yaitu perjalanan rahasia Allah, bukan hakikat. Kalau kaji hakikatnya orang para ahli-ahli marifat itu ahad, ahadah, wahadah. Tidak, kita tidak mau kaji begitu karena kita sumbernya tauhid. Ya, kalau Allah sudah mengatakan itu aku, tidak mungkin ada alam yang bersekutu dengan dia. Makanya tidak bisa masuk ke kaji hakikat. Tetap pada kaji tersirat. Alif, ahad. Ya, dengan ahad dengan ahad. Inilah 2 alif yang akan kita pertemukan dengan 7 langkah bersama Allah. 7 langkah bersama Allah akan menjadikan kajian tertinggi di seluruh kajian. Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Kan hakikatnya begitu kalau kaji hakikat. Tapi ternyata di sini akunya, kulhu, saksikanlah aku, katakanlah aku. Kulhu wallah, Allah azat, adalah zat.
yang tenggelam dalam rahasia Ahad yang satu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mentajalikannya. Dia tenggelam di dalam kerahasiaannya. Kalau sudah dia di dalam kerahasiaannya, dia tidak menamakan dirinya aku lagi, dan dia akan naik ke tingkat kedua, ketiga, keempat, nanti akan terjawab di langkah yang ketujuh. Barulah kita tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya, Tuhan diri kita. Inilah induk kaji, tiang kaji yang harus menjadi papasan atau menjadi paparan diri kita, yang wajib dilalui oleh rohani kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Makanya kalau kita, Allah katakan barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka dia diberikan hikmah, yaitu 7 kali hatam Al-Quran. Kenapa? Dia melihat bagaimana perjalanan yang 7 itu saat dia baca Al-Ikhlas. Coba. Tapi kalau dia menyaksikan perjalanan yang 7 ini, baru Allah memberikan hikmah. Karena ini Allah berjalan mulai dari kekosongan dirinya menjadi kenyataan sifat maujud pada diri kita. Itu daripada perjalanannya tadi. Baik jemaah semuanya, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan jemaahnya. Juru tablighnya mana? Halo. Gimana Bunda Eka? Nggak ada suaranya? Suaranya nggak ada. Izin Buya sama anak aja. Iya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh Muhammad Buya Irwan Maulana. Alhamdulillah ya Handa, sehat selalu. Amin, Dan terima insyaallah. kasih. Ini perjalanannya tadi dikatakan kodrat dan ruhnya semata di dalam Al-Ikhlas. Terima kasih Buya yang sudah menyampaikan, dan jamaah silahkan ada yang bertanya. Sebelum ke sana Buya tadi mengatakan, oh ya, silahkan Bunda Siti Fatimah untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suaranya. Allah yang mengatakan Bunda, kenapa Allah mengatakan dalam hati sendiri? Apa maksud kami Bunda? Suaranya putus-putus. Coba diulang lagi, Bu. Coba diulang lagi. Kenapa Allah mengatakan tenggelam dalam rahasiaku? Apa itu? Kalamnya itu. Ya. Ya. Karena begini. Karena al-insani sirri wa ala sirhu, ya, wasifatin sirri fil sirhu. Artinya engkau berasal dari rahasiaku dan aku adalah rahasia engkau, dan aku bersifat pada rahasiaku sendiri.